Halo, kita akan membahas karakteristik dari grafik fungsi kuadrat kalau dilihat dari nilai A, B, C, dan D-nya. Apa itu nilai A, B, C, dan D? Kita ingat lagi bentuk umum dari fungsi kuadrat itu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, A ini adalah koefisien untuk X kuadrat, B itu koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Sedangkan D atau diskriminan itu bisa kita peroleh nilainya dari B kuadrat min 4AC. Kita mulai dari nilai A dulu. Kalau A-nya positif atau lebih besar dari 0, maka bentuk grafiknya akan terbuka ke atas seperti huruf U ini. Kalau A-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, untuk grafik yang terbuka ke atas memiliki titik puncak di sini. Jenisnya adalah titik balik minimum, karena ini adalah titik paling rendah dari grafik tersebut. Sedangkan grafik yang terbuka ke bawah, ini titik puncaknya, jenisnya adalah titik balik maksimum, karena titik tertinggi dari grafik. Berikutnya, kita akan melihat dari nilai B. Nilai B ini nanti menunjukkan posisi titik puncak terhadap sumbu Y. Jadi kalau misalnya digambar itu titik puncaknya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan sumbu Y. Nah, untuk menentukan posisi ini, kita gunakan bantuan rumus sumbu simetri atau rumus X puncak, yaitu min B per 2A. Kemungkinan yang pertama, jika B-nya positif dan A-nya positif. Kita masukkan ke rumus XP ini, min dikali B-nya positif per 2 dikali A-nya positif, pasti positif kan? Jadi min bagi plus hasilnya min. Karena XP-nya min, XP itu kan menunjukkan sumbu simetri. Kalau sumbu simetrinya negatif, berarti nanti dia ada di sebelah kiri sumbu Y. Ingat, sumbu X negatif ada di sebelah kiri. Kemudian gambar grafiknya berarti karena A-nya positif, terbuka ke atas. Lalu bagaimana jika B-nya negatif dan A-nya positif? Kita cek lagi, masukkan ke rumus XP. Jadi min dikali min, karena B-nya tadi min, per 2A, A-nya positif. Min kali min kan plus. Plus bagi plus hasilnya plus, bilangan positif juga. X yang positif itu ada di sebelah kanan sumbu Y, di sumbu X positif. Kemudian gambarnya, grafiknya masih terbuka ke atas karena A-nya positif. Lalu untuk seterusnya, kemungkinan B dan A-nya positif atau negatif bisa diteruskan dengan cara yang sama. Tapi mudahnya dapat disimpulkan kalau A dan B-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka grafiknya akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika A atau B salah satunya positif, jadi tandanya beda, ada yang positif ada yang negatif, maka grafiknya posisinya di sebelah kanan sumbu Y. Nah, satu lagi kemungkinan B-nya, bagaimana kalau B-nya 0? Coba masuk ke rumus XP, jadi 0 per 2A sama dengan 0, maka titik puncaknya berada tepat di sumbu Y. Jadi di tengah, bukan di sebelah kiri atau di sebelah kanan sumbu Y. Yang ketiga, kita akan melihat dari nilai C-nya. Nilai C ini menunjukkan posisi titik potong grafik terhadap sumbu Y. Jadi, apakah grafiknya memotong di sumbu Y positif atau di sumbu Y negatif? Kalau C-nya positif atau lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu Y negatif. Kalau C-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan memotong titik pusat atau di 0,0. Satu lagi, kalau kita melihat dari nilai D atau diskriminan. Kalau C tadi melihat titik potong dengan sumbu Y, kalau D ini untuk melihat titik potong dengan sumbu X. Yang pertama, jika D-nya positif, maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau D-nya negatif atau lebih kecil dari 0, maka grafik tidak akan memotong sumbu X.
Jadi grafiknya seperti gantung begini. Nah, grafik yang atas ini disebut definite positif karena nilai Y-nya selalu positif. Sedangkan yang di bawah disebut definite negatif karena nilai Y-nya selalu negatif, ada di bawah. Kalau D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung berarti berpotongan di satu titik, yaitu di titik puncaknya. Kita coba praktekkan sifat grafik dengan nilai A, B, C, D tadi ke soal ini. Gambar grafiknya sudah diketahui, yang ditanya nilai A, B, dan C yang memenuhi. Pertama, lihat grafiknya, sudah jelas terlihat terbuka ke atas atau bentuknya U. Kalau bentuknya U, berarti A-nya positif atau lebih besar dari 0. Kita eliminasi dulu jawabannya, berarti yang A lebih kecil dari 0 sudah pasti salah. Kemudian lihat titik puncak. Titik puncak posisinya di sebelah kiri sumbu Y. Ingat tadi kalau grafiknya atau titik puncaknya posisinya di sebelah kiri sumbu Y, maka tanda A dan B-nya sama. Di sini A-nya sudah diketahui positif, maka B-nya juga pasti positif. Di sini option D sudah salah ya, karena B-nya lebih kecil dari 0. Berikutnya, untuk cari nilai C, kita lihat titik potong grafik dengan sumbu Y. Di sini, grafiknya memotong di sumbu Y, titiknya di 0,3. Ini positif, berarti C-nya positif. Maka jawaban yang betul adalah A. A, B, dan C-nya positif semua. Nah, supaya makin ingat lagi tentang karakteristik grafik dengan nilai A, B, C, D, kita buat grafik seperti ini, kemudian kita isi gambar grafiknya yang benar. A positif lebih besar dari 0, grafiknya terbuka ke atas. A negatif, berarti grafiknya yang terbuka ke bawah. Kemudian isi di kolom B, kalau B-nya positif. Nah, ingat A dan B sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti titik puncaknya di sebelah kiri sumbu Y ya. Kalau B-nya negatif, titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Kalau B-nya sama dengan 0, maka titik puncaknya terletak pada sumbu Y. Untuk berikutnya, bisa kalian gambarkan semua posisi grafiknya sesuai dengan kolom yang tersedia. Kalian bisa pause dulu video ini, kemudian gambarkan sendiri tabelnya di buku atau di kertas yang kalian punya. Lalu gambar setiap grafiknya sesuai dengan nilai A, B, C, D. Kemudian bisa dicocokkan dengan tabel yang sudah terisi ini. Selamat belajar!